seri NPM 18111000305. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, materi kelas 6 bab 9 energi listrik dan penghematannya. Energi listrik dan penghematannya. Peta konsep. Listrik. Listrik terbagi antara arus listrik, rangkaian listrik, dan energi listrik. Dalam arus listrik terdapat arus, tegangan, hambatan, daya, dan energi yang masing-masing memiliki satuan arus ampere, tegangan volt, pH. Dalam rangkaian listrik itu terbagi menjadi 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Energi listrik. Manfaat energi listrik dan cara menghemat energi listrik. Yang pertama, arus listrik. Dalam setiap arus listrik terdapat kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif, dan tempat yang berpotensial rendah disebut kutub negatif. Perbedaan antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt yang diukur menggunakan voltmeter, alat pengukur yang merupakan penggabungan dari amperemeter, voltmeter, dan ohm meter disebut avometer atau multimeter. Besaran tegangan, satuannya volt, alat pengukurnya voltmeter. Arus, satuannya ampere, alat pengukurnya amperemeter. Hambatan, satuannya ohm, dan alat pengukurnya ohm meter. Daya, satuannya watt, dan alat pengukurnya wattmeter. Energi, satuannya kWh, dan alat pengukurnya kWh meter. Yang kedua, ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah sakelar dan lampu. Sakelar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Yang kesatu, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-ciri dari rangkaian seri adalah, yang pertama, komponennya disusun secara berurutan dan berderet. Yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian besarannya sama. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Sifat-sifat dari rangkaian listrik seri sendiri adalah arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah sama dengan tegangan total sumber tegangan. Yang kedua, banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri, tahanan total, rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir tergantung pada jumlah besar tahanan beban dalam rangkaian. Nah, dalam rangkaian seri itu terdapat kelebihan dan kekurangan nih. Apa sih kelebihan dan kekurangannya itu? Kelebihan dari rangkaian seri itu sendiri, kuat arus listrik yang mengalir pada setiap bagian besarnya itu sama. Cara pembuatannya mudah karena bentuknya ini sangat sederhana. Rangkaian seri tidak membutuhkan terlalu banyak komponen karena pemasangannya itu secara berjajar. Rangkaian seri juga membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Nah, serta kekurangannya ini adalah rangkaian seri jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Rangkaian seri memerlukan daya listrik lebih banyak sehingga boros listrik. Akibatnya baterai akan cepat habis. Rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala lampu yang agak redup dan tidak stabil, maka banyak lampu makin redup. Contoh dari rangkaian seri adalah lampu hias penerangan di taman kota, lampu di jalan raya. Ini adalah contoh rangkaian seri lampu hias di taman kota. Jika sudah paham, kita lanjut yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang.
Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Ciri-ciri rangkaian paralel: yang pertama, memiliki percabangan. Yang kedua, hambatan total lebih kecil. Yang ketiga, tegangan listrik pada setiap komponen sama besar. Yang keempat, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen besarnya tidak sama. Yang kelima, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Sifat-sifat rangkaian paralel. Yang pertama, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besaran tahanan cabang. Yang ketiga, sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Sama seperti rangkaian seri, rangkaian paralel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari rangkaian paralel itu sendiri: yang pertama, hambatan kecil sehingga nyala lampu lebih terang. Yang kedua, masing-masing komponen ini dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Yang ketiga, rangkaian paralel bisa salah satu lampu atau alat listrik dilepas atau rusak atau padam, maka lampu atau alat listrik yang lain tidak ikut mati tetapi menyala atau tetap berfungsi. Nah, kekurangannya ini adalah: yang pertama ini biaya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel. Yang kedua, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. Nah, contoh dari rangkaian paralel adalah lampu lalu lintas di jalan raya, merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel. Dan yang kedua contohnya adalah keyboard paralel. Ini dapat berganti warna merah, kuning, dan hijau yang dirangkai secara paralel. Yang ketiga, sekarang kita masuk ke rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah sebuah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Kelebihan dan kekurangan dari rangkaian campuran ini adalah: kelebihannya, rangkaian listrik campuran memiliki beberapa kelebihan yang juga dipunyai oleh rangkaian seri dan rangkaian campuran. Selain itu, rangkaian listrik campuran punya variasi lebih banyak, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti instalasi listrik rumahan. Yang kedua, karena rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tidak mempengaruhi beban yang lainnya. Misal, ketika lampu rumah satu mati, yang lain tidak akan ikut mati, kecuali jika memang beban tersebut dipasang secara seri. Maka jika beban satu mati, yang lain juga ikut mati. Nah, kekurangan dari rangkaian campuran itu sendiri: karena disusun dari rangkaian seri dan paralel, tentu rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih banyak. Tentu saja biaya dan ongkos yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rangkaian campuran ini lebih banyak. Selain itu, jika menggunakan power berupa baterai, tentu dayanya akan lebih cepat habis. Nah, tadi kita sudah belajar tentang arus listrik dan rangkaian listrik. Sekarang kita masuk ke energi listrik. Apa sih energi listrik itu? Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere A dan tegangan listrik dengan satuan volt V, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt W. Energi yang dihasilkan dapat dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lain sebagainya. Satuan dasar energi listrik adalah joule. Satuan lainnya adalah kWh, kilowatt jam. Manfaat dari energi listrik itu sendiri adalah: pada era modern ini, energi listrik merupakan bentuk energi yang paling banyak dimanfaatkan daripada bentuk-bentuk energi lainnya. Hal ini disebabkan dua alasan, yaitu energi listrik mudah diangkut. Yang kedua, energi listrik yang digunakan di rumah kita berasal dari PLTA, PLTD, dan PLTU. Dari pembangkit listrik, energi listrik ini diangkut oleh kondektur menempuh jarak berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu kilometer hingga mencapai rumah kita. Pengangkutan dengan cara mudah ini cepat dan terus-menerus tanpa putus. Nah, manfaat yang kedua adalah energi listrik mudah dimanfaatkan. Energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Contohnya, ketika kita menghidupkan setrika listrik atau mencolokkan setrika listrik, maka setrika listrik itu akan panas. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi cahaya.
Ketika kita menghidupkan lampu rumah, maka cahaya akan terang. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, ketika kita menghidupkan kipas angin, maka kipas angin tersebut akan mengeluarkan angin dan bergerak. Sekarang yang terakhir adalah penghematan energi. Energi yang kita pakai setiap hari lama-kelamaan akan habis. Energi listrik dan energi minyak bumi merupakan energi yang dapat cepat habis jika dipergunakan terus-menerus. Penggunaan energi listrik haruslah dipergunakan sehemat mungkin dengan cara memakainya seperlunya, sesuai dengan keperluan atau mencari alternatif lain sebagai pengganti energi listrik. Cara untuk menghemat energi listrik diantaranya adalah menggunakan listrik seperlunya. Misalnya nih, pada saat kita menghidupkan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup, sementara kita sudah tidak menontonnya atau mendengarkan siaran radio tersebut. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Yang terakhir, tidak lupa mematikan lampu saat bangun pagi. Baiklah, di sini saya akan memberi contoh dari rangkaian listrik seri. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, papan rangkaian listrik. Yang kedua, alat dan bahan yang selanjutnya, batu baterai dan wadah tempat penyimpanan batu baterai. Langsung dipasang seperti ini. Dan membutuhkan 2 batu baterai agar lampu terlihat lebih terang. Bahan yang selanjutnya adalah 2 buah lampu yang sudah terpasang dengan alatnya. Tempat penyimpanan lampunya, 2 buah lampu. Kemudian saklar dan kabel penghantar listrik dengan panjang 25 cm serta piting. Cara pembuatan, kita pasang terlebih dahulu batu baterai yang 2 buah tadi. Batu baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kita pasang. Nah, di sini terdapat kutub positif dan kutub negatif. Kalau sebelah sini kita pasang dengan kutub negatif dan kutub positif. Seperti ini. Selanjutnya, pasang 2 buah lampu di tempat yang telah disediakan. Seperti ini. Kemudian, pasang saklar agar kita bisa menghidupkan lampunya. Setelah semua selesai dipasang seperti ini, yang terakhir kita pasang kabel penghantar listriknya. Kita masukkan di tempat yang telah disediakan. Ini adalah kabel penghantar listrik. Ketika saklar nanti dinaikkan ke atas, maka lampunya akan hidup. Kalau kabel tidak dipasang, maka lampunya tidak akan bisa hidup. Nah, ini contoh dari rangkaian listrik seri. Kalau kita naikkan ke atas, maka lampunya akan mati. Jika kita turunkan saklar ke bawah, maka lampunya akan hidup. Cara menghemat energi listrik, ketika malam hari kita butuh penerangan, maka kita menghidupkan lampu dengan cara menurunkan saklar. Maka lampu akan hidup menerangi kita pada malam hari. Tetapi ketika di pagi hari, kita patikan lampu untuk menghemat energi listrik. Kalau dalam rangkaian listrik, kita tarik saklarnya ke atas untuk menghemat penggunaan batu baterai agar tidak cepat habis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.